warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Dwi Afilina dengan NIM 2203010043. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gangguan berbahasa serta penyebab dan solusinya. Kemudian saya akan menjelaskan apa hubungan psikologi dengan linguistik. Gangguan dalam berbahasa dapat mencakup berbagai kondisi yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berbicara, memahami, membaca, atau menulis. Berikut adalah beberapa gangguan berbahasa yang umum. Yang pertama yaitu disleksia. Kesulitan dalam membaca dan mengeja meskipun memiliki kecerdasan yang normal. Kemudian yang kedua yaitu afasia. Afasia merupakan gangguan bahasa akibat kerusakan pada otak, biasanya karena stroke atau cedera otak. Afasia dapat mempengaruhi kemampuan berbicara, memahami bahasa, membaca, atau menulis. Kemudian yang ketiga yaitu disartria. Kesulitan dalam artikulasi kata-kata karena masalah dengan otot-otot yang digunakan dalam berbicara. Kemudian yang keempat itu apraksia bicara. Kesulitan dalam merencanakan dan mengkoordinasikan gerakan yang diperlukan untuk berbicara. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, gangguan komunikasi sosial. Kesulitan dalam menggunakan bahasa untuk berkomunikasi secara efektif dalam situasi sosial sering terlihat pada individu dengan autisme. Gangguan berbahasa yang disebutkan dalam kueri tersebut memiliki penyebab berbeda-beda. Yang pertama yaitu disleksia. Penyebab disleksia belum diketahui secara pasti, tetapi resiko mengembangkan gangguan bicara tersebut lebih tinggi pada anak-anak yang memiliki keluarga yang mengalami gagap. Kemudian yang kedua, yaitu afasia. Penyebab afasia belum diketahui secara pasti, tetapi beberapa kondisi medis seperti cedera kepala, tumor otak, infeksi otak, atau kelumpuhan otak dapat menimbulkan afasia. Yang ketiga yaitu disartria. Disebabkan oleh kerusakan pada bagian korteks motor otak yang mengakibatkan kesulitan menggerakkan otot-otot bicara. Beberapa kondisi medis seperti cedera kepala, tumor otak, infeksi otak, atau kelumpuhan otak dapat menimbulkan disartria. Kemudian yang keempat yaitu apraksia. Disebabkan oleh gangguan saraf pada otak yang membuat anak kesulitan mengkoordinasi otot yang digunakan saat berbicara. Gangguan genetik dan metabolisme serta penggunaan alkohol atau obat terlarang oleh ibu saat hamil dapat menimbulkan apraksia. Kemudian yang terakhir yaitu gangguan komunikasi sosial. Gangguan komunikasi sosial dapat disebabkan oleh faktor medis seperti gangguan pada fungsi otak dan alat bicara, serta faktor lingkungan sosial seperti terisolasi dari masyarakat. Solusi gangguan berbahasa yaitu disleksia, afasia, disartria, apraksia bicara, dan gangguan komunikasi sosial meliputi yang pertama disleksia. Terapi bacaan yang spesifik untuk anak dengan disleksia. Kemudian yang kedua menggunakan strategi bacaan yang efektif seperti Orton, Gillingham, dan Wilson. Yang kemudian yang terakhir meningkatkan kemampuan fonologis dan sintaksis melalui latihan bacaan yang berulang. Yang kedua yaitu afasia. Afasia dapat dilakukan dengan terapi afasia yang berfokus pada meningkatkan kemampuan berbicara dan memahami bahasa. Kemudian menggunakan metode komunikasi alternatif seperti menulis, isyarat tangan, dan komputer. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kemampuan fonologis dan sintaksis melalui latihan berbicara yang berulang. Yang ketiga yaitu disartria. Disartria ini dapat dilakukan dengan terapi disartria yang berfokus pada meningkatkan kemampuan artikulasi dan koordinasi mulut. Kemudian menggunakan latihan artikulasi yang spesifik untuk meningkatkan kemampuan berbicara. Kemudian meningkatkan kemampuan fonologis dan sintaksis melalui latihan berbicara yang berulang. Yang keempat yaitu apraksia bicara. Apraksia bicara dapat dilakukan dengan berfokus pada meningkatkan kemampuan berbicara dan memahami bahasa, kemudian menggunakan metode komunikasi alternatif seperti menulis, isyarat tangan, dan komputer. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan fonologis dan sintaksis melalui latihan berbicara yang berulang. Kemudian yang terakhir yaitu gangguan komunikasi sosial. Ini dapat dilakukan dengan terapi komunikasi sosial yang berfokus pada meningkatkan kemampuan berkomunikasi efektif.
Kemudian menggunakan strategi komunikasi yang efektif seperti social skills training. Kemudian meningkatkan kemampuan emosional dan sosial melalui latihan berkomunikasi yang berulang. Hubungan psikologi dan linguistik. Psikologi dan linguistik memiliki hubungan yang sangat erat. Psikologi mempelajari perilaku berbahasa, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Sedangkan linguistik mempelajari struktur bahasa dan bagaimana bahasa digunakan dalam berbagai konteks. Psikolinguistik yang merupakan gabungan dari kedua disiplin mempelajari bagaimana proses berbahasa terjadi di dalam otak manusia dan bagaimana bahasa dipahami dan digunakan dalam berbagai situasi. Dalam psikolinguistik, linguistik digunakan untuk memahami struktur bahasa, sementara psikologi digunakan untuk memahami bagaimana bahasa dipahami dan digunakan oleh manusia. Dengan demikian, psikolinguistik mempelajari bagaimana bahasa dipahami dan digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam komunikasi, pendidikan, dan pengajaran bahasa. Terima kasih.